Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salman Al Farisi Jogja, kembali kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini di acara Bincang Santai Salman. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu siapa Bu? Mengenalkan diri ya. Ini ada manajer Tahta ya, Tahfidz Tahsin ya, yang biasanya ngurusi pembelajaran Al-Quran. Oke, pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak di SDIT Salman Al Farisi ya. SMP juga Bu? Enggak, sekarang SD. Oke, langsung aja ini ada Bu Alfia. Kita biasa panggilnya Bu Fia, tapi kayaknya kita panggil Kak aja ya. Karena masih muda banget kan. Oke deh, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Alfia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Ini apa ya? Sama-sama sis aja yuk. Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Apa nih kesibukannya? Kan ini mumpung lagi bulan Ramadan, bulannya Quran ya. Sebagai manajer tahta pembelajaran Quran kan mesti ada yang aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran mungkin yang perlu ditingkatkan gitu Bu, terkait tahta. Oke. Saya buka dengan salam juga dulu ya buat pemirsa. Iya, pemirsa channel YouTube-nya Salman Al Farisi khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah pada kesempatan kali ini ya bisa bincang-bincang bareng Mbak Wahtini ya tentang pembelajaran Al-Quran ya, khususnya di SDIT Salman Al Farisi, baik SDIT Salman Al Farisi Melati yang ada di Pogu maupun SDIT Salman Al Farisi 2 yang ada di Jetis. Jadi saya diamanai khusus untuk pembelajaran Quran yang ada di SD. Kalau yang di SMP ada tersendiri ya koordinatornya, itu Ustadz Irfan. Nah, selama Ramadan ini pembelajaran regulernya tetap berjalan. Cuma ada yang berbeda nih di pekan ini, alhamdulillah, karena kondisi sudah membaik ya, sudah membaik. Alhamdulillah. Jadi kita bisa full 100% tatap muka sehingga pembelajarannya udah mirip-mirip lah ya dengan sebelum pandemi. Alhamdulillah ya. Hanya mungkin yang sedikit berbeda ini di proses pengelolaan ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita supaya anak-anak itu lebih mudah ada yang namanya klasikal gitu ya, sebelum mereka pembelajaran untuk setor sendiri-sendiri itu baik terutama tahsinnya ya, mereka tuh ada klasikal menggunakan praga. Tapi karena sudah ya hampir 2 tahun ini ya pandemi, kemudian pembelajarannya juga sempat full online, pernah semi online. Nah, jadi walaupun tatap muka belum seluruhnya ya, belum full banget, kita pakai praga klasikal gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini kita sebenarnya temanya ini asik banget nih, yaitu Happy with Quran. Iya. Makanya nih kita undang beneran nih manajer tahta ya untuk benar-benar sharing kepada kita. Sebenarnya kita ini kan semuanya mengerti bahwa Quran tuh wahyu dari Allah, kitab suci yang harus kita imani, kemudian kita jadikan petunjuk dalam hidup kita ya. Kita kalau Bu Fia kan sebagai pengajar ya, sekaligus sebagai manajer. Kalau mungkin kita sebagai orang dewasa kan pasti juga kepikiran gimana kita sendiri untuk tidak berhenti belajar Quran juga ya Bu ya. Nah, mulai dari mana nih Bu? Ngomongin happy dulu nih, happy dengan Quran nih. Iya ya, kalau kita bicara happy, mungkin untuk orang awam maksud saya ya, happy kita kan mengartikannya senang gitu ya, bahagia. Kenapa sih kita senang? Kenapa kita bahagia bersama Al-Quran? Kalau kita analogikan ya, misalnya Mbak Wahtini, apa sih yang bikin senang? Misalnya makan coklat gitu ya, atau mungkin makan es krim gitu. Kenapa senang gitu? Pendengarnya dibayangin coklat buat nanti berbuka ya. Mungkin karena sudah sebelumnya tahu ya, kenal, jadi coklat itu manis gitu, es krim itu manis gitu ya, lumer enak gitu di mulut. Nah, begitupun ketika kita pengen merasakan kebahagiaan atau senang, happy gitu ya bersama Al-Quran, maka kita harus kenal dulu sama
sama Al-Quran gitu. Wah, yang Allah kata suka ya. happy betul. Makanya supaya kita happy tadi itu ya, kita mengenal Al-Quran dulu. Dan mungkin sebenarnya banyak materi atau cabang ilmu yang bisa kita pelajari untuk kita semakin mengenal Al-Quran. Cuma memang untuk di SD, di usia SD di Salman ini kita fokus di tahsin dulu, memperbaiki bacaan, membaguskan bacaan, sama tahfidz atau menghafal. Jadi mulai dari memperbaiki bacaan untuk bisa menghafal ya Bu ya? Iya, menghafal. Tapi itu nanti beriringan atau harus lulus tahfidz dulu kemudian baru menghafalan Bu? Kalau yang berjalan di Salman ini beriringan Bu. Iya. Jadi anak-anak belajar tahsin sambil menghafal, tapi mundur ya dari juz 30 dulu gitu, terus ke juz 29. Ada juga yang alhamdulillah bisa lebih dari 2 juz maksudnya ya, karena kan targetnya 2 juz gitu ya. Tapi memang walaupun kemarin pas pandemi sempat capaiannya tidak 100% ya yang bisa 2 juz gitu, tapi minimal ada 1 juz yang pernah anak-anak hafalkan, dan harapannya bisa tersimpan lah ya terus gitu di hati dan pikiran mereka gitu. Masya Allah, memang anak-anak sebenarnya masih usia bermain nggak sih Bu? Iya, masih usia bermain. Tapi emang udah mulai diajak untuk bersungguh-sungguh dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin bisa diceritakan Bu, selama ini kalau menghadapi anak-anak tuh ada gimana kondisi anak-anak tuh? Adakah yang mungkin kesulitan atau antusiasnya banget gitu-gitu Bu? Kalau pengalaman udah lama sebenarnya, terakhir mengajar itu beberapa tahun yang lalu ya. Cuma kadang masih mengamati, kemudian pengalaman mendampingi anak-anak sendiri di rumah gitu ya. Pasti ada lah ya, pasti ada masa-masa mereka merasakan kesulitan gitu ya, kesulitan belajar Al-Quran ya, terutama ya tahsin di sini ataupun menghafal. Tapi ada juga yang kemudian anak-anak itu mudah gitu ya, gampang aja gitu melewatinya gitu. Jadi memang perlu beberapa mungkin kayak tips gitu ya, atau persiapan terutama di orang tua sendiri juga. Mana orang tua anak ya? Iya. Jadi kan orang tua itu sebenarnya guru pertama ya buat anak-anak. Jadi ketika mereka di sekolah baru kemudian mereka bertemu gurunya. Sementara waktu terbanyak, apalagi kemarin ya sempat pandemi kan, iya. Maka untuk tadi Mbak, waktu ini menghadapi keluhan-keluhan terutama ya anak-anak yang mungkin kesulitan, maka ini poin terbesar ada di orang tua ya. Berarti kebahagiaan anak, apakah mereka happy atau enggak tuh sangat dipengaruhi orang tua ya? Pertama Al-Quran ya. Orang tua ya. Orang tua. Kalau orang tuanya megangin HP mulu, anaknya sudah megangin Quran dulu, mungkin jadi ada gap ya Bu. Iya. Yaudah yuk kita pegang HP berdua aja gitu. Biar sama-sama kompak, tapi enggak ya, maksudnya ya mungkin pegang HP-nya dalam rangka forum Quran juga. Iya, betul. Oke, kemudian kalau di sebagai manajer tahta ini Bu, kalau di yang diterapkan di Salman nih selama ini untuk membuat anak senang, kemudian mereka ya menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pembelajaran Quran, biasanya apa Bu yang dilaksanakan programnya atau pendekatannya? Ya. Kalau di SOP sebenarnya kita untuk
tahsin pakai metodenya qiraati ya, dan untuk tahfidz kita pakai metodenya zikruna. Nah, zikruna ini sendiri dulu dibuat oleh salah satu guru kita juga yang pernah mengajar di Salman, ya Ustadz Hasbi. Tapi karena beliau kembali ke kampung untuk mengelola pondoknya sendiri, Masya Allah sekarang beliau meninggalkan ilmu jariyah ya, ini buku zikruna yang ada di depannya, mungkin pemirsa bisa lihat ya, ini salah satu jilid di antara beberapa. Ada banyak jilid ya Bu? Iya, yang kemarin selesai ya, dan sudah diajarkan anak-anak itu 3 juz. 3 juz? Ya, oh 30, 29, 28. Satu juz itu dibagi berapa buku biasanya Bu? Cetakan lama sih 2 ya, rata-rata 2. Tapi sekarang ini sempat ada yang revisi seperti itu, ada yang 1 juga selesai 1, tapi rata-rata 2 buku. 1 juz selesaikan 2 buku. Untuk menghafal ya bukunya ya? Untuk menghafal menggunakan zikruna. Terus apa nih? Ini apa Bu? Kartu-kartunya buat apa Bu? Oh ya, ini mungkin yang belum pernah kita lihat ya ini betul ini, karena memang ini biasanya buat pra-TK ya, atau anak-anak TK, untuk yang awal banget ya, yang masih mengenal huruf gitu. Jadi kalau langsung buku mungkin kan udah banyak tuh hurufnya. Berarti kalau misalnya orang tua nih tidak menyekolahkan anaknya, kemudian ingin mencoba ngajar sendiri di rumah gitu, salah satunya bisa lihat kartu ya Bu ya? Iya bisa, mungkin kalau misalnya sempat malah membuat sendiri ya. Berarti seperti ini memanfaatkan yang ada. Iya, betul. Ini sempat juga sih kita gunakan di awal-awal itu dulu sebelum pandemi, itu siswa kelas 1 terutama yang memang belum bisa gitu ya, atau belum mengenal huruf-huruf gitu. Karena di qiraati sendiri kan selain 1 huruf itu nanti ada 2 huruf ya, digabung gitu ya, setelah itu 3 huruf gitu. Jadi kalau di buku kan semua sudah gabung ya, karena takutnya mereka melihatnya kok terlalu banyak, bingung. Nah ini untuk pengenalan pertama ya, pakai ini ya, dipisah pakai kartu gini Mbak Wahti. Boleh dicontohin dong Bu? Pura-pura jadi siswa nih. Oke, boleh. Padahal Bu Fia udah lama gak ngajar ya, karena sekarang fokus di manajemennya ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya ngetes deh Bu Fia. Ini ya, biasanya untuk pertama kan kita ngenalin 1 huruf dulu nih Mbak Wahti nih. Jadi gurunya seperti ini biasa kali qiraati. Baca. Baca apa? Kan saya belum tahu. Oh ya, belum tahu ceritanya. Belum tahu ceritanya huruf apa. Baca A. Tiru kan? A. Oke. Saya tutup, nanti langsung kalau saya berikan instruksi baca, langsung dibaca. Baca A. Baca A. Oke, ini 1 huruf dulu. Nanti kalau sudah paham ini bisa dengan huruf yang sama tapi 2 digabung. Tapi ini 1-1 dulu. Misalnya ya, kita ganti hurufnya, ini udah kenal A gitu ya. Sekarang kita ganti, kita kenalkan huruf yang baru. Oke. Ba. Oke. Baca. Baca. Nah, kalau di qiraat itu untuk jilid 1 biasanya ada patokan ketukan ya, nah, supaya anak-anak tidak dibacanya panjang. Enggak ba gitu. Cukup 1 ketukan ba gitu. Ini untuk menjadi dasar ketika mereka di jilid 2 itu baru belajar panjang-panjang. Oke. Biasanya nih 1 hari, misalnya 1 pertemuan tuh berapa menit, dan biasanya mengenalkan berapa huruf Bu? Apa lihat sikon anak-anak? Kalau di SOP itu kita sekali pertemuan itu 60 menit dengan pembagian nanti. Biasa ya kalau model pembelajaran itu kan mesti ada doa, ada klasikal yang tadi saya sampaikan. Ini termasuk klasikal tapi kartu. Ada juga klasikal besar ya, sesuai dengan jilid ini yang ada depan gitu. Sekitar 15 menit, nanti setelah itu baru anak-anak setoran satu-satu gitu. Ini. Oke. Nanti satu-satu terus dikasih. Kalau yang kartu juga satu-satu ya Bu ya? Iya, kalau kartu biasanya kita langsung melingkar, setorannya langsung dilingkar. Jadi gantian. Misalnya sekarang Mbak Wahti ini
saya bergiliran langsung siswa yang lain gitu. Kalau yang pakai kartu, iya. Karena itu masih dasar banget ya. Iya, kalau yang sudah pakai buku ini nanti kan peraganya peraga besar. Jadi klasikalnya peraga besar. Setelah itu mereka setoran satu-satu dengan buku. Ini bukunya apa, Bu? Berapa jilid, Bu? Buku qiraat ya, Bu? Iya, yang depan ini ya, yang kecil-kecil ini. Ini yang merah ini jilid 1, Mbak. Ini dari yang awal. Ini ya, mungkin kalau mau dilihat kan masih dipisah ya. Ini satu buku ini ada 2 jilid, jadi AB gitu. Ada 1A, ada 1B. 1A nya berhenti di halaman 30 ya. Nanti setelah itu 1B. Jadi mulai disambung huruf-hurufnya. Hurufnya mulai disambung. Setiap selesai anak-anak 1 jilid, mereka harus melewati ujian dulu. Baru bisa naik B. Iya, baru bisa naik B. Begitu seterusnya. Selesai jilid 1B, baru lanjut ke jilid 2 berikutnya. Iya, gitu Mbak Wahtini. Ada jilid 1, 2 yang hijau, ini yang kuning jilid 3, yang jilid 4 yang biru. Setelah jilid 4 selesai, kalau di sini kan langsung gorib ya, tapi anak-anak itu belajar jilid Al-Quran dulu. Gorib itu apa, Bu? Gorib itu gorib ya, gorib ini jadi di sini tulisannya ya, bacaan gorib, muskilat dan hati-hati. Jadi ini bacaan yang kayak aneh, maksudnya hanya tidak selalu bukan, iya, tidak selalu dengan hanya tertentu ya, di ayat-ayat tertentu. Kemudian yang muskilat dan bacaan hati-hati. Jadi hati-hati di situ kadang tulisannya misalnya panjang tapi dibaca pendek gitu, atau panjang tetap harus dibaca pendek. Itu dikumpulkan di satu buku ya. Dan itu gorib. Anak-anak juga jadi bisa niteni mungkin ya. Pokoknya yang nggak di buku itu semuanya normal berarti. Iya, sekaligus betul-betul pengecualiannya ada di sini berarti. Iya. Karena di sini biar mereka juga paham ya, di beberapa ayat tertentu itu ada bacaan yang berbeda gitu. Tulisannya short misalnya tapi dibaca sin seperti itu. Sampai yang terakhir ini ujung huruf. Betul. Tajwid ini. Tajwid berarti setelah gorib. Di sini. Ini juga tajwidnya praktis ya, artinya kayak misalnya kita kalau pernah belajar tentang hukum matahari sukun gitu ya, ini itu kan di beberapa buku atau ulama menyatakan panjangnya boleh 2 sampai 6, tapi memang di qiraati langsung dipilihkan 6. Jadi kenapa ini ditulis ilmu tajwid praktis, karena untuk beberapa poin ya yang di buku-buku lain misalnya ada pembolehan misalnya bacanya sekian panjangnya, kenapa di qiraati dipilihkan hanya 1 supaya anak-anak tuh nggak bingung. Jadi fokus di situ aja. Iya. Gitu. Nanti praktek ke satu ilmu ya gitu. Nanti mungkin pengembangannya kalau ada riwayat lain yang betul. Hafal berikutnya. Betul. Seperti itu. SD gitu. Iya. Karena logikanya masih sederhana ya. Jadi mereka diberikan satu tuntunan aja gitu. Karena kalau banyak-banyak nanti milih-milih juga. Jadi sayangnya milihnya tuh pas baca sekarang 2 harokat nanti berikutnya ayat berikutnya ternyata 6 gitu ya, Bu ya. Mungkin biar ini ya konsisten ya. Biar konsisten, termasuk misalnya kalau di jilid 3 itu kita belajar tentang dengung gitu ya. Kalau berapa ketukan itu 1,5 biasanya. Tapi memang di awal-awal kadang agak panjang untuk menjaga konsistensi mereka dulu supaya beda dengan bacaan yang tidak dengung. Wah, luar biasa, ini kayak udah ikut kursus kursus tahfidz singkat dulu ya. Oke, kalau Bu Fia selama ini mungkin melihat ini mungkin belajar dari ini ya para gurunya, karena Bu Fia udah enggak ini yang dihadapi Pak Guru dan Bu Guru itu kan murid-murid. Sementara kalau Bu Fia yang dihadapinya guru dan Pak Guru, ada nggak yang murid-murid mungkin menemukan kesulitan kemudian disampaikan gitu, solusinya apa gitu? Iya. Banyak sih apa maksudnya? Iya, biasanya kita merabanya sulit tuh ketika jadi di sekolah itu kan ada kayak KKM ya sebenarnya. Di tiap jenjang itu ada KKM gitu, dan kita asumsikan yang paling sederhana dia tuh sulit ketika dia tidak bisa mencapai targetnya gitu, target KKM-nya gitu ya. Misalnya kelas 1 harusnya selesai nih belajar dulu 1, tapi dia ternyata nggak selesai, jadi kita kategorikan termasuk yang
mendapat kesulitan gitu. Kalau di program sebenarnya ada 2 terapi yang harus kita lakukan ya Mbak ini ya. Satu di sekolah ya, karena ini kewajiban seorang guru ya, untuk kemudian memberikan ilmu dan sekaligus pelayanan yang terbaik gitu ya buat anak-anak. Selain jam reguler, sekolah itu memfasilitasi matrikulasi. Kayak ekstra ya berarti? Atau gimana? Extra time after school? Ya extra time lah ya, extra time itu tambahan jam. Kalau untuk yang mau ngejar? Untuk yang tertinggal. Yang tertinggal tadi. Kalau dulu sebenarnya kita fasilitasi semuanya, tapi ini sepertinya mungkinnya sekarang ya di data ya, di data gitu. Karena yang terjadi di lapangan ya Mbak Wahtini, kadang siswanya kesulitan tapi support dari orang tuanya kurang. Nah makanya saya sampaikan selain sekolah nih faktor kedua terpenting juga yang bisa menentukan kemudian menghilangkan lah kesulitan ini adalah di orang tuanya. Jadi lagi-lagi memang orang tua punya peran penting gitu ya, karena ketika di sekolah mereka ikut matrikulasi mungkin yang hanya durasinya sebentar, termasuk pembelajaran sebentar. Kalau di rumah tidak dibersamai lagi untuk belajar, mengulang itu kemungkinan akan sulit gitu ya. Jadi kalau nggak diulang mungkin nggak terlalu bekas gitu ya. Terus lagi waktu ini dites lagi, kok nggak bisa lagi. Betul, berarti itu ya fasilitas sekolahnya ya. Jadi ada matrikulasi. Oke, tambahan jam tertinggal. Betul. Tapi nggak ada yang sampai mogok, nggak mau gitu kan Bu? Ya pernah sih dapat cerita guru-guru kasuistik, ada ya, ada yang seperti itu. Dan ini peran sekolah ya sebatas nanti kayak misalnya menanyakan apa ya masalahnya apa gitu, seperti misalnya apakah gurunya, apakah dia ada kendala apa nggak ada gurunya ya pernah juga mungkin dari sisi karakter misalnya ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam proses belajar itu sebenarnya yang perlu ditanamkan juga ya Mbak Watin ya, adab kepada anak-anak. Jadi adab dulu ya Bu ya. Iya, begitu. Jadi nggak kemudian ketika misalnya ya dia menghadapi sebuah masalah gitu loh di pembelajaran karena faktor dengan gurunya, tidak kemudian dia menghindar gitu ya. Dan itu sebenarnya perlu ditanamkan juga oleh orang tua, bagaimana kemudian menghormati gurunya gitu. Jadi bukan menghadapi kenyataannya ya. Iya. Nggak kemudian menyalahkan gurunya gitu, karena itu salah satu kalau kita belajar Al-Quran ya, keberkahan dan keberhasilan itu salah satunya adalah dengan kita menghormati gurunya, dan itu perlu ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya ya. Masya Allah, masih kecil-kecil. Tapi emang ya Bu, ada diutamakan ya. Iya betul. Karena pencapaian tinggi kalau kita nggak punya kesabaran dan ketabahan kan bisa tidak berarti apa-apa. Betul. Oke, dan sekarang ngomongin guru-guru nih yang selama ini mengampu anak-anak ya, anak-anak belajar Quran. Biasanya kalau dari manajemen begitu ada upgrade skill, keterampilan mengajar dan seterusnya, apa Bu yang biasa dikerjakan untuk itu? Kalau yang sudah berjalan Bu ya, karena memang kan guru-guru itu memberi maka harus diisi juga ya tekonya biar nggak kosong gitu. Kita ada pembinaan dulu sih bersama SDM ya, biasanya rutin gitu ya, rutin. Kalau biasanya bulanan, tapi yang terakhir ini sempat kita pekanan, baik itu yang sifatnya keilmuan, jadi misalnya kembali belajar tentang makhorijul huruf ya, walaupun kalau guru-guru tahsin kita syaratkan yang sudah syahadah ya, jadi sudah menyelesaikan pembelajaran tahsinnya yang diakui dengan syahadah itu tadi ya. Kalau di kiroati itu ada syahadah kiroati. Salah satu syarat menjadi guru tahsin itu syahadah ya. Iya, sudah syahadah Mbak Wahtini. Jadi walaupun guru-guru sudah pernah belajar di pembinaan tuh kita review kembali, dikuatkan lagi. Masih dicek juga ya lidahnya di mana. Betul, seperti itu. Posisi bibir dan seterusnya ya. Iya, jadi selain yang sifatnya keilmuan ada juga pembinaan
yang sifatnya ruhiyah atau bekalan motivasi. Jadi untuk kembali menguatkan juga peran guru Quran tuh bagaimana, kemudian apa sih bekal kita sebagai seorang guru Quran supaya ilmu itu bisa membekas ke anak-anak. Dan tadi itu ya harapannya ketika guru punya bekal bagaimana menjadi seorang guru Quran, mereka bisa membuat pembelajaran yang bikin anak-anak tuh jadi happy with Quran gitu. Iya ya, mesti metode mengajarnya tuh harus diupdate terus karena perkembangan zaman. Iya betul. Anak-anak zaman now mungkin butuh treatment beda ya. Dibikinin game Quran itu. Tapi bisa jadi gamenya game praktik di lapangan ya. Kalau game HP belum ada. Gitu. Iya. Ya walaupun memang kalau kita sering mendengar ulama-ulama itu menyampaikan ya, memang metode ini salah satu bagian lah dari keberhasilan hanya di Al-Quran ini ya, karena Al-Quran ini kan mulia gitu, maka kita butuhkan dari para guru-guru ini menjaga hatinya juga gitu, karena itu faktor yang penting banget juga supaya anak-anak itu bisa ya mendapatkan ilmu Al-Qurannya itu berkah dan awet lah, seperti itu. Nggak sekedar metodenya ya udah bagus gitu, tapi tanpa didukung kekuatan ruhiyah dari guru-gurunya itu kurang sempurna gitu. Kurang ada yang mengatakan metode sebagus apapun, iya, sangat ditentukan oleh guru ya, oleh orang yang menyampaikan metode tersebut. Iya betul. Dan guru kan ya ada internal eksternal juga ya. Internalnya mungkin dari ketulusan hati, kesabaran menghadapi anak-anak. Eksternalnya ya skill tadi mungkin ya. Iya betul. Luar biasa kalau ngomongin Quran tuh jadi akhirnya apa-apa dikembalikan dulu ke hati dulu. Iya betul. Iya. Kayak karena memang proses bagaimana Al-Quran itu turun itu kan melewati sesuatu yang baik, yang suci, yang mulia gitu kan, oleh malaikat Jibril, diterimakan kepada nabi-nabi, Nabi Muhammad, pertamanya kalau Al-Quran ya, Nabi Muhammad. Artinya supaya itu bisa kita ajarkan, maka kita yang mengajarkannya juga perlu baik lah ya gitu, dari sisi hati maupun mungkin sikap seperti itu. Masya Allah, ini kalau ngobrolin sama guru Quran nih. Oke deh, kita jadi dapat siraman rohani juga ya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menguatkan juga. Oh ya benar, kalau itu kan tadi ngomongin anak-anak ya. Kalau kita yang tua-tua nih loh, kan juga pengen happy with Quran, cuman mungkin mikirnya aduh kok lagi banyak ini, terus kemudian jadi kurang prioritas gitu tuh. Gimana Bu Fia? Mungkin sekalian ya, nggak apa-apa ya. Kan pemirsanya banyak yang bukan anak-anak kayaknya ya. Sebenarnya sih hampir sama ya Mbak Wati, kayak yang tadi saya sampaikan. Kalau kita pengen happy, pengen senang, itu kita emang harus kenal, walaupun di awal butuh mungkin pemaksaan ya. Pemaksaan diri kita untuk interaksi dengan Qurannya itu lebih banyak. Kalau misalnya kita belum bisa belajar Al-Quran, maka kita berupaya belajar tahsin gitu ya. Misalnya banyak kan sekarang forum-forum ya. Di Salman sempat membuka juga sih lewat aplikasi tuh kursus tahsin. Berarti untuk guru karyawan atau untuk masyarakat umum juga ada. Kalau guru karyawan juga ini guru karyawan masih ada pembinaan yang rutin juga. Jadi guru karyawan yang belum sahadah ya, yang belum sahadah itu ada pembinaan rutin juga bersama guru-guru yang sudah disiapkan gitu untuk setoran gitu, untuk belajar seperti itu. Walaupun nanti yang udah sahadah juga tadi ya ada pembinaan khusus supaya terus tidak hilang tetap dikuatkan terus karena jadi guru. Terus kalau melenceng dikit nanti yang ditularin ya yang diajarkan ke anak-anak jadi ikut melenceng ya. Selain tahsin tadi ini Mbak Wati ini kalau misalnya kita ya udah baik gitu, maka perlu mengupgrade diri kita juga supaya terjaga, bahkan mungkin lebih gitu ya kenalnya sama Al-Quran, biar tambah cintanya, biar tambah happy-nya gitu bersama Al-Quran. Mungkin kita bisa mulai menghafal gitu. Masya Allah. Menghafal untuk orang tua sama nggak Bu? Dia diajarin untuk anak-anak. Bisa pakai metode zikrunani juga bisa Mbak. Iya untuk orang tua. Jadi
buku Zikruna ini ya, tagline-nya tuh menghafal tanpa menghafal. Jadi Kayak menyelesaikan masalah tanpa masalah. betul. Jadi misalnya ya, ini saya bawakan, mungkin bisa dibuka ya Mbak? Dibuka boleh, ini diambil aja. Ini saya bawakan yang seri 4 ya. Seri 4 ini juz 29 isinya. Ada, ini contohnya surat Al-Mursalat ya, surat Al-Mursalat. Jadi gini. Nah, ini ada pengulangan beberapa kali, dan anak-anak ini boleh membaca. Imam dianjurkan membaca. Iya, membaca, jadi tidak menutup mata. Dan ini diulang berkali-kali. Jadi misalnya hafal tetap Ibu. iya, sesuai jumlah pengulangan yang ada di sini. Ini sudah dibuatkannya. Ada yang mungkin sampai 10 sampai 12 kali gitu. Dan ini sudah pernah diuji cobakan ya waktu launching pertama dulu itu. Jadi waktu itu ada lansia, ada beberapa anak-anak juga. Jadi range usianya dibikin heterogen ya. Iya, jadi mereka membaca, kalau waktu launching itu dulu pakainya surat Al-A'la ya. Jadi membaca gitu sekian kali, dibaca, setelah itu ditutup bukunya. Nah, ternyata alhamdulillah gitu, masya Allah bisa ya, walaupun orang tua ya. Waktu itu lansia gitu. Dan anak-anak di bawah 5 tahun ada waktu itu juga bisa. Jadi dia hanya mengulang beberapa kali gitu. Kalau mungkin yang belum bisa baca ya barangkali anak-anak, tapi dia diperdengarkan kesekian kali gitu. Nanti insya Allah ketika diminta untuk mengulang itu bisa. Udah nyantol gitu aja ya, nggak sadar. Iya, betul. Kalau ada orang tua siswa nih yang pengen juga belajar tahsin atau mungkin pengen ikut apa Bu tahfidz, itu ada nggak sih Bu ininya dari Salman? Apa komunitas, apa forum gitu? Kalau yang sudah berjalan itu sih bersama Mitra Kreasi ya. Tapi info lebih lanjut mungkin nanti kapan-kapan ada broadcast tersendiri ya, untuk pendaftaran terbarunya gitu. Karena kan kita mikirnya apa ya, kalau nggak bareng-bareng tuh biasanya gampang, iya, entah itu mandek di jalan gitulah, pokoknya tiba-tiba tuh nggak ada greget lagi. Mungkin kalau ada komunitas kan harapannya kan bisa saling uya. Iya, untuk salah satunya menjaga keistiqomahan. Iya, mungkin itu Bu, keistiqomahan belajar Quran. Nah, iya betul. Ya memang apa namanya, belajar Al-Quran ini butuh kesabaran dan keistiqomahan. Maka salah satu lagi ya peran yang penting dari kita itu doa ini Mbak. Masya Allah, doa jangan dilupakan ya. Iya, doa siapa doa kalau buat anak-anak jelas ya dari orang tua. Itu nanti kita juga perlu minta doanya dari guru-guru buat anak-anak ini. Jadi apa namanya, keberhasilan kita ya, termasuk apalagi belajar Al-Quran itu kan jelas dengan izin Allah lah, campur tangan Allah itu besar gitu. Maka setelah kita tadi ya ikhtiar lah istilahnya ya, menggunakan metode, kemudian ikut belajar di forum di komunitas, maka yang kita perlukan selanjutnya adalah doa supaya Allah itu membukakan lah pintu-pintu ilmu itu buat kita, supaya lebih mudah gitu untuk belajar Al-Quran, dan pada akhirnya senang gitu dengan Al-Quran, menikmati gitu ya Bu ya, merasakan nikmatnya bersama Al-Quran ya. Rekomendasi mungkin ya Ibu ya, saran atau apa ya, pesan-pesan umum kita di bulan Ramadan nih, bulan mulia penuh dengan keutamaan, bagi yang ingin memulai untuk lebih banyak berinteraksi dengan Quran dan happy with Quran tuh, menurut pesan-pesannya Bu. Ini mungkin pengalaman pribadi aja ya. Kebaikan itu kalau misalnya kita berat, maka yang pertama memang harus dipaksakan Mbak Wahtini itu ya. Jadi misalnya dulu jarang tilawahnya mungkin, atau jarang buka Qurannya, mumpung Ramadan ya, momen lingkungan kita dekat dengan Al-Quran gitu, kita paksakan diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Qurannya lebih banyak, misalnya membacanya. Kalau kemudian kita sudah pernah menghatamkan gitu dan sudah baik bacaannya, maka kita paksakan diri kita untuk menghafal.
Ya, karena kalau misalnya kita tidak mengenal kemudian tidak mencoba untuk mendekat, maka ya kita tidak akan bisa gitu untuk bisa happy tadi itu ya. Ya kalau misalnya aku senang sama Mbak Wahtini gitu kan, otomatis aku harus PDKT bawain makanan apa sih yang disukain, apa yang menarik dari Mbak Wahtini supaya aku bisa tambah seneng ya kan, deket-deket. Maka kalau kita pengen merasakan itu tadi ya senang sama, maka kita harus kenal juga gitu, biar kita tambah wow gitu kan sama Al-Quran. Wah begini ya, Masya Allah gitu. Oke, ikhtiar ya Bu ya menjemput hidayahnya ya. Karena kalau nunggu kayaknya ya nanti tergantung takdir Allah juga. Cuman kayaknya Allah juga ketika menentukan takdir butuh alasan ya Bu ya. Apakah kita berusaha atau tidak? Apakah kita nyerah aja gitu, atau kita memang bersungguh-sungguh untuk mendekat ke sana? Iya, termasuk misalnya kita sudah mungkin berkeluarga atau punya pasangan gitu ya, punya anak gitu. Kadang barangkali sempat ada yang terbesit, kok aku sih yang harus belajar sendiri atau berbuat sendiri. Jangan pernah menyesal berbuat baik, walaupun mungkin pasangan kita belum gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita itu menjadi jalan juga bagi anak-anak kita juga ya, barangkali yang mungkin kesulitan gitu, kitanya semangat, mudah-mudahan itu nanti Allah bukakan jalan semangat juga untuk anak-anak kita maupun keluarga kita yang lain. Iya Bu ya, harus ini ya, rela memulai dari diri sendiri dulu ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Fia. Pokoknya jadi semangat lagi ya untuk ya minimal Ramadan ini lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca atau mungkin ikut tadarus di masyarakat atau ikut tahsin atau mulai menghafal, siap setoran di aja setoran. Oke, ada closing statement Bu Fia sebelum kita tutup forumnya? Lebih ya. Udah semua ini ya. Ya dari semua yang sudah tersampaikan aja ya, mulailah berbuat baik. Kalau pengen tadi ya senang dengan Al-Quran, maka mulailah mengenal Al-Quran dari yang kita bisa. Kalau kita baru bisanya tilawah, maka semangat tilawah. Mulai ada semangat menghafal, maka mulailah menghafal gitu. Jadi barangkali bersitan-bersitan yang ada di hati itu sebenarnya hidayah gitu dari Allah, supaya kita berinteraksi dengan Al-Qurannya lebih banyak. Dan nanti mungkin kita bisa merasakan barokahnya ya, atau keutamaannya itu setelah kita berlama-lama dengan Al-Quran. Entah mungkin dimudahkan urusan kita, atau diberikan kelapangan di hal-hal yang lain ya, kenikmatan yang Allah berikan yang tanpa kita sadari, itu semuanya datang karena interaksi kita dengan Al-Quran gitu. Baik untuk anak-anak kita, atau kita yang masih sendiri di diri kita, atau di keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, seperti itu. Jadi jangan pernah ragu dengan Al-Quran, karena insya Allah semua yang dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia, maka dia akan jadi orang yang mulia insya Allah. Oke pemirsa, udah banyak yang digarisbawahi. Siapa tahu bersitan hati kita selama ini untuk berdekat dengan Al-Quran itu adalah hidayah, kata Bu Fia tadi ya. Cuma mungkin karena kita tidak menghiraukan bersitan itu, jadi hidayahnya mantul belok kemana dulu. Semoga setelah ini hati kita lebih peka untuk membaca atau menangkap hidayah dari Allah ya, sehingga bisa merasakan nikmatnya bersama Al-Quran. Terima kasih Bu Fia sekali lagi. Terima kasih pemirsa yang sudah membersamai Bincang Santai Salman pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.